Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu-ibu, satu ibu, insya Allah pada kesempatan hari ini kita kembali bersama di kajian ilmu di Kartika Residen. Tak lupa salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita juga bersyukur bahwa hari ini di bulan Ramadan, kebetulan juga di Cinere ini sedang gerimis hujan. Insya Allah ini juga akan menambah kekuatan doa kita di bulan Ramadan ini, Pak ya. Jadi alhamdulillah di bulannya baik, harinya baik karena hujan. Kemudian juga kepada dengan kajian online ini sebetulnya kita juga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa langsung bertemu dengan para ustadz yang bisa memberikan kajian-kajian yang biasanya di musola, yang biasanya malas ke musola, sekarang mestinya bisa ikut kajian gitu ya Pak ya. Karena tinggal klik saja, baik itu di handphone bisa, di komputer juga bisa gitu ya. Yang penting ada pulsanya gitu kan. Sehingga ini benar-benar menjadi ujian bagi kita. Sudah dimudahkan oleh Allah sebetulnya. Kemudian yang berikutnya, mari kita doakan juga kepada yang sakit, yang berhalangan hadir pada kesempatan hari ini. Kemudian yang juga masih disibukkan oleh kesibukan-kesibukan kantor. Ya. Insya Allah dengan bisanya kita membagi waktu dengan Allah, maka kita akan dikurangi kesibukan kita dunia. Biasanya karena kalau kita terlalu sibuk dengan dunia, susah membagi waktu dengan Allah, maka kita akan terus disibukkan oleh kesibukan dunia yang nggak akan ada habisnya. Kemudian juga tentu kita selalu berdoa dengan Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar, kelihatan benar dan dimudahkan untuk bisa mengerjakannya, dan ditunjukkan jalan yang salah, kelihatan salah dan kita dipermudah untuk meninggalkannya. Dan juga terima kasih sekali kepada Pak Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah, kita sudah rindu lama sekali nggak ketemu dengan Pak Ustadz. Yang tentu juga dengan guru kami. Tapi mohon maaf hari ini mungkin nasi uduknya ya dari Bu Isti nggak bisa sampai ke Pak Ustadz ini. Masya Allah. Baik, kemudian juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu jemaah yang hadir ya. Insya Allah kita akan langsung, karena sudah 16 menit, kita akan langsung memulai. Dan waktu kajian kita kali ini, karena ini free Zoom Mbak ya, mungkin sekitar 40 menit, tetapi biasanya yang sudah-sudah itu bisa lebih dari 40, bahkan 1 jam lebih. Seperti yang kemarin, Alhamdulillah itu bisa lewat gitu ya. Karena ada sedikit triknya ternyata Pak. Cuma kita insya Allah ini masih berjalan gitu, karena tadi pagi Zoom sudah minta update ya, tapi belum saya update karena kita berharap fasilitas ini masih bisa kita pakai. Kemudian nanti akan saya informasikan jika sudah mendekati menit ke-40 Pak. Nah kalaupun nanti ada tanya jawab 10 menit monggo silahkan, jadi kurang lebih sampai jam 16.45 bisa, atau nanti kalau lewat mungkin sampai jam 17 juga nggak masalah Pak. Baik, nanti juga bisa ditutup dengan doa penutup dari Pak Ustadz kalau sudah selesai acaranya. Baik, Pak Ustadz Syahrul Maulana, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan kajiannya. Tafadhol Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum salam, supaya kerinduan kita lebih berasa, kasih pantun dulu ya buat semuanya nih. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sembah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mantap Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azim sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallah. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayah bunda, para asatizah, majelis taklim Kartika Residen, sekalipun kita berjarak jauh, tetapi nuansa keimanan kita pada sore hari ini ditakdirkan oleh Allah qadarullah terasa begitu dekat. Kita saling bisa bertatap muka. Syukur kita kepada Allah, ayah bunda, para asatizah. Sekalipun kita yang hadir pada kesempatan sore hari ini tidak sebanyak siapa saja yang telah berada di alam kubur. Itu artinya hidup dan kehidupan kita yang Allah masih berikan, Allah masih ingin mendengar tilawah kita. Allah masih ingin melihat ruku dan sujud kita. Allah masih ingin melihat kita banyak berbuat kebaikan. Alhamdulillah kita masih dihidupkan oleh Allah dan bersyukurlah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah ayah bunda, sekalipun kita yang hadir pada majelis ilmu sore hari ini, tidak sebanyak siapa saja yang telah berada di dalam perawatan dokter, apalagi siapapun mereka yang sedang terjangkit wabah corona. Kita bersyukur kepada Allah, kesehatan kita harus lebih bermakna di hadapan Allah. Dan hari ini Allah sedang menyaksikan kita, Allah sedang memerintahkan malaikat-malaikat untuk mencatat kita yang sedang sehat, sedang bertakarub kepada Allah. Kita yang sedang sehat, bukan kesempatan untuk silaturahim, sekalipun via Zoom. Kita bersyukur kepada Allah, para asatizah dan memasuki hari yang ke-20. Semoga Allah yang telah melihat kita memperjalankan selama dari awal Ramadan sampai sore hari ini, menjadikan Ramadan ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik pada tahun ini. Dan sisa Ramadan yang 10 hari terakhir lagi akan berakhir kepada kita, Allah berikan kemampuan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Salawat salam ayah bunda, para asatizah, majelis taklim Kartika Residen yang dirahmati Allah. Kita kirimkan salawat salam kepada uswatun hasanah, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan muzakaratul ilm kita sore hari ini, sekalipun waktunya tidak panjang, mari kita bersama-sama memanfaatkan untuk menghadirkan ruhiyah, zatiyah kita. Untuk memanfaatkan kepribadian, keislaman kita. Kepribadian, keimanan kita kepada Allah. Yang ingin kita bicarakan pada sore hari ini adalah kita berbicara tentang perspektif kita kepada Allah. Kalau sudah berbicara tentang perspektif kita kepada Allah, ayah bunda, kita tidak akan bisa berlepas untuk juga kita berbicara tentang masalah keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak dalil ayah bunda. Mudah-mudahan di depan ayah dan bunda nih, para asatizah sudah tersedia mushaf-mushaf Al-Quran agar bisa membantu nyambung dengan apa yang sedang kita bicarakan terkait dengan perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, dalil Quran yang terkait dengan perspektif kita kepada Allah
kita bisa lihat, tadi sudah dibacakan di Muqaddimah, Quran surat Al-Fat, ayat yang keempat. Kalau dalam Al-Quran terjemahan, ada pada halaman 511. Sudah dibuka ayah bunda Qurannya? Kalau belum, ada coret-coretan apa yang sedang kita bicarakan. Dalam Al-Quran, inti dari ayat ini adalah Allah mengajarkan kepada kita berbicara tentang bahwa Allah memberikan kita keimanan. Keimanan kita kepada Allah. Sedikit berbicara tentang keimanan kita kepada Allah. Baik sisi kepribadian kita. Yang pertama oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sisi kepribadian itu disebutkan oleh Rasulullah dalam buku Tarbiyatul Aulad, disebutkan oleh Rasulullah dengan khalaf. Khalaf. Ma makna khalaf? Apa itu khalaf? Khalaf itu adalah sisi kepribadian yang buruk pada diri kita. Dan ini kita tidak bisa melepaskan sisi kepribadian yang negatif itu yang disebut oleh Rasulullah dengan khalaf. Maka ayah bunda, asatiz kesempatan di khairat. Kita berusaha meminimalisir atau berusaha menghilangkan, membersihkan sisi kepribadian kita yang negatif itu yang disebutkan oleh Rasulullah dengan sebutan khalaf. Yang kedua, sisi kepribadian kita ada pada sisi yang positif. Kalau ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan sisi halaf. Apa itu halaf? Sisi kepribadian yang baik pada diri kita. Ala kulli hal, alhamdulillah, dari sejak sebelum Ramadan tiba, pada saat bulan Rajab, masuk ke bulan Sya'ban, sampai pada hari ini kita berada pada bulan Ramadan, kita kan sudah berucap satu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita minta berkah kepada Allah di bulan Rajab, Allah kasih. Kita minta berkah nyambung di bulan Sya'ban, Allah beri. Kita minta dipertemukan oleh Allah kepada bulan Ramadan, Allah kasih, bahkan hari ini sudah akan masuk pada hari yang ke-20. Namun itu semua, kalau sudah baik diberikan oleh Allah, sisi khalaf yang masih mendominasi kita, sisi buruk yang masih mendominasi kita, malu kita kepada Allah. Apa ucapan yang bagaimana yang harus kita kemukakan di hadapan Allah kalau kita masih mendominasi diri kita dengan khalaf itu. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita dengan perkataan beliau, aina haya'uka. Kalau begitu di mana rasa malumu? Rasa malumu bukan kepada sesama hamba, tapi rasa malumu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, itulah Quran surat Al-Fat. Diberikannya keimanan kepada kita. Sekalipun kita telah beriman kepada Allah. Dalil yang berbicara juga tentang perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayah bunda, sok dibuka. Dalil Quran yang kedua, yaitu Quran surat Al-Kahfi, ayat yang ke-13. Kalau dalam Quran terjemahan yang ada di hadapan saya ini, ada pada halaman 294, ayah bunda. Sok dibuka lagi. Halaman 294. Lihat surat Al-Kahfi ayat yang ke-13. Ayat ini berbicara menekankan tentang apa? Ayat ini berbicara tentang bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keimanan kepada kita, Dia akan memberikan petunjuk jalan yang jelas kepada kita. Sudah kita diberikan keimanan kepada Allah,
Surat Al-Kahfi ayat 13 kita diberikan petunjuk jalan oleh Allah. Ya Allah, Allah selalu membayang-bayangi kita. Allah selalu bersama dengan kita. Jadi, gimana diberikan petunjuk oleh Allah. Jadi sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda, itu kalau Al-Kahfi ayat 13. Lagi pada dalil yang ketiga, berbicara tentang perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo dibuka deh bunda. Ayah. Dalil Quran yang ketiga, yaitu Quran surat Maryam ayat yang ke-76. Quran surat Maryam ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala menekankan, menjelaskan, menegaskan bahwa seakan-akan Dia Allah tidak mau berlepas diri kepada kita. Apa? Penekanan pada Quran surat Maryam ayat 76, Allah menjelaskan bahwa Dia akan menambahkan petunjuknya kepada kita. Laksana badan kita dirangkul oleh Allah dengan petunjuk jalan yang lebih jelas lagi. Dalam hal ini, ayah bunda, asatizah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berbicara tentang 3 hal penting. Yang pertama kata Rasulullah, al-ghayah. Al-ghayah. Kita manusia punya tujuan yang jelas. Kita manusia punya tujuan, ayah. Tujuan bunda. Tujuan hidup kita. Yang kedua, yaitu al-himmah. Apa itu al-himmah? Punya semangat. Semangat hidup. Yang ketiga, at-tummuh. Apa itu at-tummuh? Orientasi yang lebih jelas lagi kita sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ghayah, al-himmah, dan at-tummuh. 3 yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang Quran surat Maryam ayat 76. Ya Allah, Allah luar biasa buat kita. Dan dalil yang keempat, ayah bunda, juga berbicara tentang perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka Quran surat Muhammad. Quran surat Muhammad ayat yang ke-17. Kalau dalam Al-Qur'an ada pada halaman 508. Subhanallah. Dari mulai Al-Fat ayat 4, Al-Kahfi ayat 13, Maryam ayat 76, sampai kepada Muhammad ayat 17. Pada surat Muhammad ayat 17, Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ngapain Dia? Berbuat apa Dia kepada kita? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah memberikan keimanan, memberikan petunjuk, menambahkan petunjuk. Pada surat Muhammad ayat 17, Allah menambahkan ketakwaan. Kepada siapa? Kepada orang yang telah diberikan keimanan, petunjuk, ditambahkan petunjuknya. Artinya perspektif yang jelas kepada Allah, sehingga ditambahkanlah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ayah, Allah bunda. Kalau dalam bahasa hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda buat kita, alaikum minal a'mal. Atasmu wahai umatku, atasmu wahai umatku, atasmu wahai umatku, kita semua diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mal. Teruslah beramal, teruslah beribadah kepada Allah, teruslah berbuat kebaikan kepada Allah. Wallah, dan demi Allah, kata Rasulullah, wallah, dan demi Allah, Allahu la yamillu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan dengan apa yang Dia kerjakan untuk seluruh makhluknya, termasuk kepada kita. Hatta tamallu, sampai kitanya yang suka bosan ngurus urusan Allah. Sampai kitanya yang suka
kemalasan mengerjakan syariat Allah, maqasid syariahnya ayat mulut kita kepada Allah. Ya bunda, para asatizah yang dirahmati Allah, satu lagi dalil Quran yang juga berbicara tentang perspektif kita kepada Allah. Yang pada kali ini kita akan bisa melihat Quran surat Al-Muddatsir ayat bunda. Coba dibuka. Quran surat Al-Muddatsir ada pada halaman 576. Kalau pada dalil Quran surat Al-Muddatsir ayat 31 ini ayat bunda, Allah menegaskan tentang apa? Tentang keyakinan. Kita diberikan keyakinan oleh Allah. Sepenuh langit dan bumi. Kita diberikan keyakinan oleh Allah. Allahu Allah yang perlu kita imani tanpa perlu kita takwili. Yang perlu kita imani tanpa perlu kita gambarkan, kita ilustrasikan. Kalau ada bahasa di tangan Allah ada kuasanya. Jangan kita bayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Allah Subhanahu wa taala kita yakini tanpa perlu kita takwili. Ayah bunda. Dari mulai Quran surat Al-Fat sampai Quran surat Al-Muddatsir ayat 31. Itu semuanya ditakkid oleh dalil yang berikutnya. Merangkum semuanya. Dalil Quran itu ayah bunda. Yaitu bisa kita lihat ayah bunda para asatizah, majelis taklim ketika residen yang dirahmati Allah, yang disayang Allah. Yaitu Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Yang sudah kita mafhum bacaannya. Yang semuanya sudah pada hafal. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah. Mengedepankan perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tambahan ayat bunda. Mudah-mudahan bisa memperjelas. Di zaman wabah COVID-19 ini, virus corona yang sedang merebak, dari mulai awal didengungkannya himbauan waspada kepada virus corona, sampai pada sore hari ini, berbicara tentang perspektif kita kepada Allah, ada hal yang perlu kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sedang menguzlah diri kita. Ya Allah. Allah sedang menguzlah diri kita. Ma makna uzlah ya bunda? Allah sedang menggiring kita kepada satu tempat yang benar-benar kita yakini merasa aman. Di rumah-rumah kita. Kita dalam keadaan sendirian. Sendirian dalam artian bersama dengan keluarga. Ramadan ini biasanya kita tarawih berjamaah di masjid, di musalla. Ya Allah. Rukuk dan sujud bersama-sama dengan jamaah di masjid dan di musalla. Ramadan kali ini kita diuzlahkan tarawih kita di rumah masing-masing. Stay at home bersama dengan keluarga kita. Ada anak yang pandai baca Quran. Kita minta, siap ya bang, jadi imam. Kitanya, bapak, istri kita, ibunya. Kalau bahkan ada adiknya, jadi makmumnya. Atau kita yang jadi imamnya, ya Allah. Kalau kita kedepankan perspektif kita kepada Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, selain Allah menguzlahkan diri kita di rumah-rumah kita, Allah mengajarkan kepada kita untuk mengedepankan husnul zanni kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Banyak hikmahnya ayah bunda. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita singkat dari seorang anak muda ayah bunda. Mudah-mudahan bisa menginspirasi keimanan kita. Yang namanya Ahmad Saifuddin Qalawun. Ahmad Saifuddin Qalawun
seorang muda berusia 18 tahun. Di usianya yang semuda itu, ada satu kalimat yang terlontar dari lisannya, justru membuat dirinya besar karena Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya besar lantaran satu kata yang keluar dari lisannya. Dari lisannya ini oleh Allah Subhanahu wa taala sampai terkenal dan menjadi rujukan kepada sederetan ulama besar. Dan di zaman sekarang ini, ayah bunda, perlu kita ketahui, ada dua ulama besar yang menjadikan perkataan Saifuddin Qalawun menjadi rujukan hidupnya. Siapa beliau-beliau itu? Yang pertama, Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad. Yang kedua, Ustadz Adi Hidayat. Apa perkataannya, ayah bunda? Coba kita simak. Insya Allah mudah untuk kita fahami dan kita ingat terus sepanjang masa. Bahkan sampai akhir hayat kita. Berkata dia, Ya Allah, sekiranya ada satu kebaikan dalam diriku yang itu mengundang rahmat-Mu, ya Allah, anugerahkanlah rahmat-Mu. Jangan hanya untuk diriku, berikan kepada seluruh yang ada di langit dan di bumi-Mu, ya Allah. Luar biasa. Kalau ada satu kebaikan yang keluar dari dirinya Ahmad Saifuddin Qalawun, mendatangkan rahmat Allah, dia minta. Jangan diberikan kepada dirinya. Berikan kepada siapa saja yang ada di bumi Allah. Kalimat kedua. Ya Allah, sekiranya ada satu kesalahan yang aku kerjakan, lantaran sebab itu kau turunkan murka-Mu, ya Allah. Jangan timpakan kepada semuanya yang ada di langit dan yang ada di bumi, ya Allah. Tapi timpakanlah hanya kepada diriku saja. Luar biasa. Ayah bunda, asatiz-asatizah, luar biasa perkataan yang diucapkan oleh Ahmad Saifuddin Qalawun. Kalau kemaksiatan yang dia lakukan, kalau kesalahan yang dia lakukan, berbuah kemungkaran dari Allah, keangkaran murkaan dari Allah, kemarahan dari Allah, azab dari Allah. Dia minta, jangan diberikan kepada siapa saja yang ada di bumi Allah, tapi berikan kepada diri. Ya bunda, kebaikan apa yang telah kita bisa lakukan? Semoga banyak ayah bunda. Kita saling berhusnuzan, kita saling berbaik sangka. Banyak sudah kebaikan yang sudah kita lakukan. Semoga itu berbuah rahmat Allah. Dan kita doakan segera hilang ini virus corona, wabah penyakit ini hilang sehilang-hilangnya tanpa Allah sisakan sedikit atas kebaikan yang kita lakukan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait juga dengan perspektif kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita, yaitu pentingnya kita menjadi generasi tauhid, pentingnya kita menjadi generasi yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, setidaknya ada 5 hal yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita diajarkan betapa pentingnya menjadi hamba, menjadi generasi hamba Allah yang bertauhid kepada Allah. Dan ingat, ini tidak bisa dimisalkan, ini tidak bisa diumpamakan, ini tidak bisa dimain-mainkan. Jangan setengah-setengah, harus kafah. Harus penuh dengan semangat istiqamah menyeluruh dalam diri kita. Yuk kita perhatikan ayat bunda. Yang pertama, pentingnya menjadi generasi yang bertauhid. Oleh Rasulullah SAW dikatakan, yang pertama adalah memiliki komitmen untuk takwa kepada Tuhannya dengan sebenar-benarnya takwa. Komitmen ayah bunda. Ya Allah, ya Rasulullah. Komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah mulai diikuti oleh Allah sejak kapan? Sejak kita ditetapkan 4
hadir dalam kehidupan kita saat kita berada dalam rahim setiap ibu kita usia 4 bulan. Kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah. Kemudian kita juga ditunggu komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita mulai memahami 2 kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tepatnya ayah bunda, setelah 1 hari kita masuk usia baligh, kita akan lebih dimintakan komitmen kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ayah bunda, pentingnya menjadi generasi yang bertauhid adalah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kita diajarkan menolak pedoman hidup yang datang bukan dari Allah. Tidak mempercayai selain dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempercayai selain apa yang dihujahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kan ini masalahnya gaib ayah bunda, para asatizah kan enggak kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa kita sebagai makhluknya. Sebesar apapun kita di antara sesama manusia, kita tetap kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayah bunda yang dirahmati Allah, ayatnya kan jelas. Ma gharraka ya ayuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, hal apa yang membuatmu berani gharrak kepada Allah, durhaka kepada Allah, padahal Allah begitu rahmatnya kepadamu, begitu sayangnya kepadamu, begitu memuliakannya kamu. Maka dalam menghadirkan perspektif kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan tadi Al-Mudaththir seperti yang ditanyakan oleh Pak Ibnu, Quran surat Al-Mudaththir ayat ke-31. Makanya kalau ada seorang ayah, seorang ibu yang mentauriskan sisi khalaf ini kepada anak keturunannya menjadi amal keburukan yang terus berputar sampai pada hari kematian. Na'udzubillah. Itu Pak Ibnu, Allah a'lam bishawab. Insyaallah. Baik, segera Ustaz. Silakan Pak Asfir, monggo. Ya, boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Haji. Masya Allah, ganteng banget ini ya. Alhamdulillah masih ada yang ganteng. Loh tuh, tertawanya lepas Mas. Terima kasih. Oh. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Yang sama-sama. tadi Pak Ustaz, yang Quran surat An-Nahl ayat 97 tadi, di situ kan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Di sini rangkuman amal soleh itu apa aja Pak Ustadz? Apakah sholat, terus zakat, sedekah, itu. Ya, terkait dengan mana amil salihan, barang siapa yang berbuat kebaikan atau amal soleh, itu adalah perbuatan apa saja Pak Haji, selama itu tidak tidak menyalahi maqasid syariahnya Allah. Segala apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Mulai kalau bahasa hadis, mulai dari memindahkan ranting di tengah jalan sampai kita berjihad di medan perang, itulah yang disebut dengan rangkaian amal soleh. Masya Allah, memindahkan ranting dengan tangan kita, dengan kedua kaki kita, sampai kepada berjihad di medan perang, fisabilillah, itu menjadi bagian dari rangkaian amal soleh. Hadir di kajian online ini aja, amal soleh. Apalagi kalau kita memberlangsungkan kajian ini sampai sahur nanti, Pak Haji. Sepakat nggak? Amal solehnya panjang. Iya. Itu Pak Haji, Insya Allah. Ya. Siap. Dan tadi dijelaskan,
hayatan thayyibah. Linuhyiyahu hayatan thayyibah. Akan Allah berikan sisi kehidupan yang serba baik. Ya Allah. Sisi kehidupan yang serba baik. Luar biasa. Kalau seorang laki-laki, seorang perempuan yang beriman, gemar melakukan amal saleh, diberikan hayatan thayyibah. Sisi kehidupan yang serba baik. Allahu Akbar. Menjadi hamba yang qanaah, ya, menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, dekat kepada Allah, mentauhidkan Allah, luar biasa Pak Haji. Insyaallah. Allah bisawab. Jazakallah atas pertanyaannya Pak Haji. Terima kasih Ustaz. Baik, kurang lebih kita masih ada sekitar 5 menit Pak Ustadz. Kalau seandainya ada yang lain, masih ada. Apa dong? Silakan. Baik. Silakan monggo Bapak-bapak, ada yang lain? Bu Ria, Pak Kosa, Pak Nafsan, Bu Yeyen, bisa. Ya, silakan. Yang tadi ditanyakan terkait dengan An-Nahl ayat 97. Kalau kita naik kepada ayat ke-96-nya, ya Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfad. Segala apa yang ada pada kita, segala apa yang kita punya, yanfad, lenyap semuanya. Selesai semuanya. Binasa semuanya. Hilang semuanya. Wa ma indallahi baqa. Dan segala apa yang ada pada sisi Allah akan kekal selama-lamanya. Apa yang bisa menjadikan kekal di hadapan Allah? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-haya, hidup kita. Kajian pada sore hari ini kita sedang memanfaatkan waktu kehidupan kita pinjamkan kepada Allah, baqa di hadapan Allah. Ini artinya Allah insya Allah kita yakini akan sudah menyediakan kapling kehidupan yang jelas buat kita di akhirat. Yang kedua, kalau kita mau kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita berikan kepada Allah? Al-mal, harta kita. Harta kita. Amal infak sedekah kita, zakat fitrah kita, fidyah kita, wakaf kita. Apa yang kita bisa belanjakan di jalan Allah akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Rasulullah adalah al-ilm, ilmu kita. Kajian online pada sore hari ini jangan kita anggap biasa-biasa saja. Semuanya kita berbicara bermasdar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Quran, firman Allah, As-Sunnah, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pinjamkan kepada Allah dengan cara apa? Ajarkan diri kita. Kalau sudah, ajarkan kepada zuriat kita, anak keturunan kita. Kekal selama-lamanya di sana. Dengan begitu, kalau kata para ulama Betawi bilang, kuburnya yang gelap jadi terang. Kuburnya yang sempit jadi seluas-luasnya. Kuburnya yang sendirian menjadi teman sebanyak-banyaknya. Dan dijadikannya sebagai rawdatun min riyadil jannah. Taman-taman di surga. Subhanallah. Ini sekedar menambahkan saja pertanyaan dari Pak Haji. InsyaAllah. Masya Allah. Jazakallah khair. Ustaz. Oke, baik Ustaz. Ini karena juga waktunya sudah nggak kerasa nih. Karena kita sudah hampir 1 jam. Jadi insya Allah nanti kapanpun kita lanjutkan lagi. Mohon jangan kapok Pak Ustaz. Baik, mungkin untuk penutup Pak Ustaz, mohon kita mohon dipimpin untuk doanya Pak Ustaz. Untuk kita semua. Terima kasih. Sebelumnya kita berdoa, kita bacakan suratul Fatihah untuk kita semua, untuk negara kita Indonesia agar terlepas dari wabah corona dan hilang tanpa sisa. Semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah sampai akhir Ramadan nanti. Jumpa dengan kehidupan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. استغفر الله العظيم فلك الحمد يا الله يا معبود يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا حمدا شكورا وجعلنا حمدا صبورا وجعلنا في عين الصغيرة وجعلنا في أعين الناس. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang selalu pandai bersyukur, hamba-hambamu yang selalu pandai bersabar. Jadikanlah kami semua, ya Allah, tetap kecil di matamu, sekalipun besar apa yang ada pada diri kami. Jadikanlah kami yang besar di mata orang lain, karena kebaikan yang kami lakukan atas kehendak-Mu, ya Allah. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ana, Allahumma afina fi basarina. Ya Allah, berikanlah kesehatan pada diri kami. Berikanlah kesehatan kepada penglihatan kami. Berikanlah kesehatan kepada pendengaran kami. Berikanlah kesehatan sebanyak-banyaknya kesehatan sepanjang jalan hidup kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jangan besarkan diri kami dengan perasaan menjadi orang yang fakir, ya Allah. Besarkan diri kami menjadi orang yang serba berkecukupan karena faktor qanaah yang Kau anugerahkan. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Jadikanlah diri kami dan keluarga kami terbebas dan terhindarnya dari azab kubur sampai kepada azab akhirat-Mu, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Dan haramkanlah diri kami dari jilatan api neraka jahannam. Allahumma inna nas'aluka bi anni asyhadu annaka anta la ilaha illa antal ahad as-samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kepada Majelis Taklim Kartika Residen. Alhamdulillah sudah bisa bersilaturahim. Kami Syahrul Syah Maulana sekeluarga yang tinggal di Permata Duta Depok mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan 1441 Hijriah dan Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Pak Ustadz. Terima kasih Bapak-Bapak juga dan Ibu-Ibu yang sudah mengikuti pengajian pada kesempatan sore hari ini. Mari kita tutup kajian kita kali ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz. Sama-sama Bu Isti. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi sempat mati ya.